Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan cara membuat data penyesuaian per 31 Juli 2017. Teman-teman bisa lihat di bawah kanan saya ada soal. Yang pertama opsi A yaitu beban gaji yang masih terutang sebesar 1.425.000, maka gaji yang belum dibayarkan menimbulkan beban gaji sebesar 1.425.000. Maka di situ akunnya gaji adalah beban gaji, masuknya di debit, nilainya 1.425.000. Dan ini teman-teman perlu spasikan sedikit untuk membedakan debit dengan kredit. Dan untuk itu utang gaji di kredit adalah 1.425.000. Lalu soal kedua, sewa dibayar di muka tanggal 1 Juli 2017 untuk masih 1 tahun. Jadi perhitungan beban sewa sebagai berikut. Jadi sini masa 1 tahun per 1 tahun 12 bulan dikalikan dengan pada neraca saldo di beban sewa seharga 7.200.000. Lalu cara perhitungannya yaitu 1 dikali 7.200.000 dibagi 12, hasilnya adalah 600.000. Maka itu jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Dengan akun beban sewa di debit sebesar 600.000, di kredit adalah sewa dibayar di muka sebesar 600.000. Baik, soal ketiga yaitu perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%, maka beban penyusutan peralatan sebesar 10% yaitu kita kalikan 10% dengan peralatan pada neraca saldo yang seharganya 15 juta ribu. Sebesar 15 juta ribu, dan ini hasilnya dikalikan akan mendapatkan 1.500.000. Dan untuk itu jurnal penyesuaiannya terdapat pada akun beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.500.000 dan akun akumulasi penyusutan peralatan di kredit juga 1.500.000. Dan soal keempat, pemakaian perlengkapan yang tersisa 7.425.000, maka perlengkapan yang telah menjadi beban yaitu, jadi ini kita kurangkan dengan pada neraca saldo perlengkapan itu seharga 8.700.000 dikurangi dengan sisa perlengkapan yang dipakai atau menjadi beban itu 7.425.000. Jadi untuk dapat hasilnya kedua ini kita kurangkan, lalu hasilnya akan 1.275.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pada beban perlengkapan sebesar 1.275.000 dan pada akun perlengkapan di kredit sebesar 1.275.000. Soal terakhir yaitu penyusutan kendaraan sebesar 10%. Jadi soalnya ini sama dengan soal di opsi C atau ketiga, yaitu maka ini akan 10% kita kalikan dengan kendaraan pada neraca saldo sebesar 264.750.000. Ini keduanya kita kalikan juga dan hasilnya akan sebesar 26.475.000. Maka itu jurnal penyesuaiannya yaitu pada akun beban penyusutan kendaraan yang akan sebesar 26.475.000 dan sama di akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 26.475.000.
Baik, kita masuk pada sesi cara membuat kertas kerja. Jadi sebelum menjelaskan, kalian harus buatkan kolom-kolom seperti ini, yaitu mulai dari judulnya, yaitu Biro Langit Tour and Travel kertas kerja per 31 Juli 2017. Lalu kolom-kolom lainnya itu ada nomor akun, nama akun, dan neraca saldo dengan sesi debit kredit, jurnal penyesuaian, sesi debit dan kredit, dan ini adalah penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan dengan sesi debit dengan kredit juga. Lalu ada laba dan rugi dengan sesi debit kredit, dan terakhir ada kolom neraca yaitu dengan sesi debit dengan kredit. Jadi langkah pertama itu adalah memindahkan neraca saldo. Jadi ada pada layar kanan bisa dilihat ini adalah tabel neraca saldo. Kita salinkan itu semua pada kolom neraca saldo yang sudah ada pada tabel, kita tinggal salinkan saja. Jadi mulai pada kas, yaitu masuknya di debit sebesar 47.550.000. Jadi jika dia di debit, di tabelnya di debit, maka kita harus salin juga di kolom debit. Dan berikut piutang juga itu kita sesuaikan, salin 3.225.000, dan perlengkapan di sesi debit juga 8.700.000. Jadi ini jangan salah untuk mengisi kolomnya. Jadi ini juga sebaliknya, jika harganya di tabelnya masuknya di kredit, jadi kita masukkan juga di kolom kredit. Dan berikut jumlahnya, yang pastinya sudah hasilnya pasti sama pada tabel neraca ini. Dan kita masukkan saja pada sesi debit dengan sebesar 356.775.000. Dan di kolom kredit juga sama, kita masukkan sebesar 356.775.000. Lalu kedua, kita memindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Jadi ini kita pindahkan sesuai urutan agar tidak terlewatkan. Jadi bisa dilihat pada samping kanan layar yang sudah kita cari sebelumnya. Dengan akun pertama adalah beban gaji sebesar 7.425.000 di sesi debit. Maka dari itu kita cari dengan akunnya beban gaji. Ya, dan kita masukkan saja nilainya di kolom debit. Dan kedua, utang gaji yang masuknya di kredit sebesar 7.425.000. Berikut beban sewa. Jadi kita masuknya di debit sebesar 600.000. Berikut sewa dibayar di muka atau DDM, masuknya di kredit sebesar 600.000. Dan berikut beban penyusutan peralatan 1.500.000, masuknya di
debit. Dan akumulasi penyusutan peralatan di sesi kredit sebesar 1.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan. Lalu ada beban perlengkapan di sesi debit sebesar 7.275.000. Dan ada perlengkapan sebesar 1.275.000 di sesi kredit. Dan akun berikut adalah beban penyusutan kendaraan yang masuknya pada sesi debit sebesar 26.475.000. Dan terakhir yaitu akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 26.475.000 yang masuknya pada sesi kredit. Oke, dan berikut ini kita jumlahkan. Keduanya hasilnya harus sama, maka dari sisi debit dari 1.475.000 sampai 26.475.000 itu kita jumlahkan, dan hasil yang kita dapatkan yaitu 31.275.000 di sesi debit. Dan untuk kredit ini juga sama, kita jumlahkan 1.275.000 sampai 26.475.000. Maka kita sesuaikan, hasilnya juga harus sama seperti pada sesi debit. Maka yang kita dapat 31.275.000. Dan ini hasil keduanya akhirnya sama. Dan selanjutnya yaitu menjumlahkan neraca saldo dengan data jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya jika posisinya sama seperti debit dengan debit atau kredit dengan kredit itu dijumlahkan. Tetapi jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka di sini kita cari selisihnya. Tetapi jika munculnya sekali, contohnya pada akun pertama, pada kas. Jadi di situ kita lihat pada akun kas, pada neraca saldo akunnya di debit 47.550.000. Tetapi di jurnal penyesuaiannya nilainya kosong. Maka ini kita tarik masuk ke neraca saldo, disesuaikan. Karena pada jurnal penyesuaian kosong, maka ini kita tarik saja ke kolom debit. Jadi ini kita sesuaikan yang ada pada neraca saldo harganya di debit, maka di NSD kita taruhnya di debit juga. Jadi berikut pada akun piutang usaha. Jadi ini sama seperti yang pertama. Lalu perlengkapan, di mana pada neraca saldo di debit 8.700.000, di jurnal penyesuaian di kredit 1.275.000. Maka di itu kita cari selisihnya dengan cara 8.700.000 kurang 1.275.000. Maka hasil yang kita dapat yaitu 7.425.000. Jadi kita masuk ke ini di sesi debit, karena
hasilnya masih lebih besar di debit. Jadi ini kita masukkan di sesi debit. Ya, dan berikut ada sewa DDM yaitu 7.200.000 di kolom debit, neraca saldo dan jurnal penyesuaian 600.000 di sesi kredit. Dan ini juga kita sesuaiin cari selisihnya dengan cara kurangkan hasil yang kita dapat yaitu 6.600.000. Masuknya di kolom debit juga karena masih lebih besar di debit. Dan berikut ada peralatan di debit 15 juta. Maka ini sama juga kita tarik saja hasilnya karena pada jurnal penyesuaiannya kosong. Dan berikut juga begitu. Dan ini berikut pada utang usaha jika pada neraca saldonya di kredit. Ini kita tarik dan masukkan di kolom yang sama yaitu pada kredit. Modal di kredit 296.550.000. Prive di debit 1.050.000. Lalu pada pendapatan jasa 32.025.000. Pendapatan sewa 18 juta di kredit. Dan beban gaji ini pada neraca saldo sesinya di debit dan pada jurnal penyesuaiannya di sesi debit. Maka dari itu jika debit dengan debit kita jumlahkan yaitu 6.750.000 ditambah 1.425.000, maka hasilnya yaitu sebesar 8.175.000. Berikut jumlahnya. Jadi pada ini kita jumlah hasilnya harus sama seperti jurnal penyesuaian. Maka dari itu pada sesi debit dari 47.550 sampai 26.475.000 kita jumlahkan dan hasil yang kita dapat sebesar 386.175.000 di sesi debit. Dan untuk sesi kredit kita jumlahkan ini juga sama 1.200.000 sampai 26.475.000. Hasil yang kita dapat sebesar 386.175.000. Dan kedua hasilnya sama. Berikut pindahkan neraca saldo disesuaikan. Jadi pada kolom neraca itu berkaitan dengan real. Jadi akunnya masuk pada akun realnya itu ada harta, utang, dan modal. Dan angka akun tersebut adalah 1, 2, dan 3. Dan pada laba dan rugi itu masuknya adalah nominal. Dan pada nominal itu ada pendapatan dan beban. Dan nomor akunnya yaitu 4, beban itu 5.
Baik, untuk memudahkan kita lihat setiap angka pertamanya, yaitu mulai daripada kolom laba dan rugi. Di sini kita lihat angka pertama 4. Jadi angka pertama 4. Jadi angka 4 itu adalah pendapatan. Jadi ini kita cari yang angka 4, yaitu pendapatan. Iya. Baik, di sini yaitu pendapatan jasa dengan pendapatan sewa. Jadi pendapatan jasa itu sebesar 32.025.000. Di kolom neraca saldo disesuaikan itu di sesi kredit, maka kita masukkan di sesi kredit laba dan rugi. Yang berikut pendapatan sewa 18 juta sama di kredit. Berikut beban dengan nomor akun 5, maka kita cari awalan akun dengan angka 5 dengan beban. Jadi di situ ada beban gaji sampai beban komisi. Jadi beban gaji pada NSD itu dari beban gaji sampai beban komisi itu masuknya pada kolom debit. Kayak ini kita salin ke sesi debit. Oke, dan kita lihat dengan nomor akun 5 masih di beban laba dan rugi. Jadi kita lihat di bagian bawah. Di situ angka 5 itu ada beban perlengkapan sampai beban penyusutan kendaraan. Itu yang berkaitan dengan beban. Jadi ini pada NSD kita salin ke laba dan rugi. Jadi itu 1.275.600 masuknya di debit, 1.500.000 dan 26.475.000 masuknya di debit juga. Berikut pada kolom neraca. Jadi situ ada akun real, yaitu ada harta dengan nomor akun 1, utang dengan nomor akun 2, yaitu dengan modal dengan angka 3. Jadi sini kita lihat dengan berkaitan dengan harta, yaitu dengan angka 1 awalannya. Jadi dari K sampai kendaraan. Jadi ini kendaraan di NSD itu debit. Jadi kita masukkan saja itu seluruhnya di debit. Dari K sampai kendaraan. Oke, dan berikut utang dengan nomor akun awalan 2. Jadi kita cari awalan 2. Oke, itu utang usaha dan utang bank. Jadi pada NSD itu masuknya di kredit, jadi kita masukkan pada neraca di kredit. 1.200.000, 9 juta. Oke, dan terakhir itu ada modal dengan awalan angka 3. Jadi kita cari akun dengan awalan nomor angka 3. Jadi itu ada modal dan prive. Jadi di NSD itu dimasuknya di kredit modalnya 296.550, di kredit itu prive 1.050. Dan pada bagian bawah itu awalannya 2 dengan akun utang. Jadi di NSD itu kita lihat masuknya itu di kredit
1.425.000. Dan dengan harta akun akumulasi penyusutan peralatan dan kendaraan 127 dengan 128 di NSD itu masuknya juga di kredit. Jadi ini kita tarik 1.500.000 di kredit dan 26.475.000 di kredit. Oke. Dan kini kita jumlahkan kolom laba, rugi, dan neraca, dan hasilnya pasti berbeda. Di sini kolom laba di sesi debit hasilnya ini kita jumlahkan keseluruhan. Ini kita dapat 40.575.000 di sesi debit. Oke, pada sesi kredit ini kita jumlahkan 32.025.000 tambah 18.000.000, ini kita dapat sebesar 50.025.000 untuk sesi kredit. Baik, pada kolom neraca pada sesi debit ini kita jumlahkan juga dari 87.550.000 sampai 1.050.000. Jadi ini hasil yang kita dapat yaitu sebesar 345.600.000. Dan untuk kredit kita jumlahkan juga dari 1.200.000 sampai 26.475.000. Hasil yang kita dapat 336.150.000. Jadi ini tidak masalah karena kita akan mencari selisihnya, dan selisih ini menentukan laba dan rugi, dan neraca bentuk betul atau salah kita akan cari selisihnya. Lalu laba dan rugi dan neraca harus sama. Kita lihat pada kolom laba ruginya di sesi debit itu lebih kecil dari sesi kredit, maka selisihnya harus ditulis di sesi debit dengan 40.575.000 dikurangkan 50.025.000. Hasil yang kita peroleh yaitu 9.450.000 di bawah 40.575.000. Oke, dan itu setelah itu kita jumlahkan, dan di sesi kredit kita tidak usah ditambahkan apapun, tinggal kita turunkan saja. Jadi ini kita jumlahkan 40.575.000 jumlahkan 9.450.000. Hasil yang kita dapat yaitu 50.025.000. Iya, jadi sama di sesi kreditnya sebesar 50.025.000. Jadi pada sesi kredit ini perlu diulang, tidak usah tambahkan apapun, jadi kita hanya turunkan saja. Oke, pada posisinya sama itu debit dan kredit. Sekarang di kolom neraca antara debit dan kredit lebih banyaknya di sesi debitnya, maka selisihnya kita taruh di posisi kredit. Jadi di sini 336.150.000 dikurangkan 345.600.000, maka hasil yang kita peroleh yaitu sebesar 9.450.000. Jadi itu kita
taruh di sisi bawah, di bawah 336.150.000. Oke, ini kita jumlahkan 336.150 tambah 9.450.000. Hasil yang kita dapat yaitu sebesar 345.600.000. Itu di sisi kredit. Dan untuk debit ini kita turunkan saja seperti pada laba dan rugi sebesar 345.600.000. Oke, dan jadi kalian bisa lihat pada hasilnya, akhirnya ini di laba rugi, di debit dengan kredit sama, di bagian neraca juga sama hasilnya. Sekian, ini adalah penjelasan saya mengenai cara membuat data penyelesaian dan kertas kerja. Semoga bermanfaat.